Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 40, ini adalah pacarku. Mereka semua laki-laki. Lin Yu tahu jiu-jiu kecil di hati Si Sin secara alami. Karena mereka ingin minum, maka saya akan menemani mereka menikmati minuman yang enak. Hanya saja saya tidak menyangka orang-orang ini sangat tidak berguna, dan mereka jatuh setelah minum beberapa kali. Lin Yu berjalan ke sisi Sun Feng, menjambak rambutnya dengan tangan kirinya dan mengangkat kepalanya. Dengan tangan kanannya, ia menekan titik akupuntur Lian Kuan di atas jakunnya dengan keras. Sun Feng tiba-tiba meludah. Sari perutnya bercampur dengan alkohol dimuntahkan. Di luar, bau tak sedap meresap. Setelah memuntahkannya, Sun Feng sedikit lebih terjaga. Lin Yu menarik kursi dan duduk di sampingnya, mengambil tusuk gigi, menarik tangan Sun Feng, dan menusuk titik akupuntur guancong di jari manisnya. Aura hijau mengikuti tusuk gigi ke dalam tubuh Sun Feng. Seluruh orang Sun Feng segera menjadi sadar. Setelah melihat Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia berbalik dan menemukan bahwa Yu Sixin dan bawahannya semuanya mabuk. Mereka terkejut, dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu benar-benar peminum yang baik." Sebelum dia selesai berbicara, dia segera berubah menjadi teriakan, karena tangan Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, dan putaran 180 derajat datang. "Sun Su, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Jiang Yan juga karyawanmu? Bukankah agak tidak wajar bagimu melakukan ini?" Lin Yu berkata dengan dingin. "Oh, ayolah, Jiarong. Ayolah, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Sun Feng sudah berkeringat kesakitan. Lin Yu menendang bangku darinya. Sun Feng duduk di tanah dan berteriak lagi. Tangannya ditarik oleh Lin Yu, dan air mata yang besar membuatnya merasa lengannya hampir patah. "Apakah kamu mengerti sekarang? Jika kamu tidak mengerti, saya dapat membantu kamu memikirkannya lagi." Nada suara Lin Yu ringan, tetapi dia sangat dingin dan tajam seperti pisau. "Dimengerti, dipahami." Sun Feng mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Sepertinya Lin Yu sudah menebak apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan memohon dengan suara rendah, "Bisakah kau biarkan aku bangun dulu?" Dia terkejut dan takut di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan He Jiarong memiliki keterampilan yang begitu hebat, dan karakter pengecut itu juga musnah. Sekarang sikap dan ekspresi He Jiarong dalam berbicara sangat menindas, membuatnya tidak dingin dan dingin. Dia bahkan memiliki ilusi, seolah-olah bukan He Jiarong yang duduk di depannya, tetapi orang lain. Setelah Lin Yu melepaskan tangannya, dia menggelengkan pergelangan tangannya dan berdiri lagi. Dia sedih dan berkata, "Jiarong, aku tidak mau. Setelah bertahun-tahun, kamu bisa melihat bagaimana aku memperlakukan Jiang Yan. Kapan saya memperlakukannya dengan buruk, tetapi lelaki gemuk ini memaksa saya melakukan ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak tahu, saya harus bergantung padanya untuk obat di klinik kecil itu. Jadi kamu menjual bawahanmu untuk mendapatkan keuntungan." Lin Yu mengangkat alis. "Oh, bagaimana aku bisa menahannya? Bahkan jika kamu tidak datang hari ini, aku akan mengirimimu pesan nanti." Sun Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. "Lihat, semua pesan teks saya sudah diedit." Lin Yu melihat-lihat dan menemukan bahwa Sun Feng memang telah mengedit pesan teks untuk dirinya sendiri, dan juga telah mengatur pengiriman terjadwal. Lin Yu menyadari bahwa dia salah pada dirinya, dan berkata dengan memalukan, "Maaf, Sun Su, saya baru saja mulai sedikit lebih keras." Sun Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka aku jamin itu tidak akan mempengaruhimu,
tapi Yu Cixin, aku tidak bisa melepaskannya. Kamu sudah lama berhubungan dengannya, jadi kamu harus tahu beberapa materi hitamnya. Aku harap kamu bisa mengikutiku penyingkapan. Lin Yu sepertinya sedang mendiskusikan, tetapi nadanya tidak bisa ditolak. Sun Feng ragu-ragu, menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, bahan hitamnya sangat mudah untuk diperiksa. Aturan yang tidak terucapkan adalah magang wanita, menerima amplop merah, dan membuat akun palsu. Ini bertambah hingga ratusan kali, tetapi dia adalah wakil dekan, dengan otoritas tinggi. Itu penting, dan ada hubungan di antara mereka. Bahkan jika satu atau dua orang melaporkannya, itu tidak akan menjatuhkannya. Apakah ada bukti? Bukti, Sun Feng mengerutkan kening sejenak, lalu tiba-tiba teringat, yah, dia selalu membawa ponsel cadangan. Banyak transaksi rahasia yang dihubungi melalui ponsel ini. Bisa dikatakan sebagai bukti paling kuat. Naik. Lin Yu segera pergi ke Yu Cixin untuk mencari dan menemukan bahwa dia memang memiliki dua ponsel di tubuhnya, dan Lin Yu mengambil semuanya. Sun Su, maka mereka akan merepotkanmu. Lin Yu menepuk bahu Sun Feng dan langsung pergi. Baru kemudian Sun Feng menghela napas lega, bersandar di kursi, dan menemukan bahwa punggungnya sudah basah oleh keringat. Setelah turun ke bawah, Lin Yu memanggil 3 orang. Salah satunya adalah Li Haoming. Sebagai karyawan internal rumah sakit, dia yang paling mudah mengumpulkan bukti pelanggaran hukum dan disiplin Yu Cixin. Yang kedua adalah Deng Jianbin, Departemen Superior yang bertanggung jawab atas Rumah Sakit Rakyat Qinghai, yang dapat secara langsung melakukan penyelidikan menyeluruh. Yang ketiga adalah Wei Gongsun, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan penangkapan Cixin oleh Deng Jianbin dan mengajukan gugatan. Ketiga orang ini sangat mengagumi Lin Yu. Setelah menerima panggilannya, mereka segera menyetujui keseriusan masalah tersebut. Bagaimana kamu bisa minum malam ini? Saat dia berjalan kembali, Jiang Yan tidak bisa membantu bertanya saat mengemudi. Lin Yu biasanya memalingkan muka dan melihat keluar jendela, dan berkata, saya mengangkat tangan ini sebelum saya datang dan minum obat yang tidak mabuk. Oh, terima kasih malam ini. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi berterima kasih padanya. Memikirkan Lin Yu di meja makan sekarang, dia merasa sedikit nyaman. Jika bukan karena dia, aku mungkin ingin pergi malam ini. Tidak mungkin. Terima kasih, aku suamimu. Lin Yu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Suami. Nama yang aneh. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung, dan dia tidak tahu berapa lama untuk memanggil nama ini dengan sukarela. Faktanya, Lin Yu melakukan banyak hal untuknya, dan dia tergerak dengan berganti ke wanita lain. Tetapi alasan Jiang Yan tidak merasa terlalu banyak adalah karena He Jiarong telah memanjakannya sejak dia masih kecil. Makanan terbaik dan paling menyenangkan akan selalu diserahkan padanya, dan dia telah mengembangkan semacam apapun yang dilakukan He Jiarong untuknya. Semuanya mentalitas sebagaimana mestinya. Dia juga tahu bahwa dia salah, tetapi dia tidak bisa mengubahnya. Setidaknya dia tidak bisa mengubahnya untuk sementara. Mungkin bagaimanapun juga, dia masih tidak menyukainya. Keesokan paginya, gempa bumi terbesar dalam sejarah terjadi di seluruh komunitas medis kota Qinghai. Yu Cixin, wakil presiden Rumah Sakit Rakyat Qinghai, ditangkap karena pelanggaran serius terhadap hukum dan disiplin, dan ratusan orang terlibat, termasuk para ahli, direktur, dan bahkan direktur rumah sakit Renai dan rumah sakit kota. Untuk sementara, semua orang yang berprofesi sebagai medis di kota Qinghai berada dalam bahaya, karena takut hal itu akan menimpa mereka. Orang-orang di lingkaran yang tahu banyak tentang hal-hal baik juga mulai menyebar dengan liar. Yu Cixin pingsan dalam semalam karena dia menyinggung seorang pemuda. Semua orang menebak siapa anggota keluarga yang sangat kuat yang seharusnya. Jika mereka tahu bahwa Lin Yu bergantung pada istrinya untuk mendukungnya,
mereka mungkin akan muntah darah karena terkejut. Lin Yu sangat puas dengan hasil perawatan kali ini, dan dia layak untuk He Jiarong dengan melakukannya. Pembersihan ini juga bermanfaat bagi Jiang Yan. Rumah sakit rakyat Qinghai memiliki banyak lowongan dan terpaksa mengeluarkan pemberitahuan perluasan. Jiang Yan mempersiapkan dengan sangat serius. Dia pulang ke rumah setiap hari untuk meninjau dengan serius dan tidak dapat memberitahu Lin Yu beberapa kata. Faktanya, dia tidak tahu bahwa, tanpa orang seperti Yu Xixin, dia ingin lulus ujian dan itu akan mudah. Pada sore hari di akhir pekan, Lin Yu membantu ibunya mencampur isian roti di toko roti, dan Song Lao tiba-tiba memanggilnya. "Hei, Xiao He, apakah kamu punya waktu di malam hari? Malam ini akan ada pesta pertukaran selebriti. Semua orang terkenal di kota Qinghai. Sekretaris dan wali kota juga ada di sini. Ikutlah denganmu." Lagu tua tertawa, kata Song Lao, "Lupakan saja, aku tidak akan puas dengan itu." Lin Yu menolak dengan sopan, dia bukan selebriti, jadi dia bercampur dengan sesuatu. "Hei, orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saya sarankan kamu datang. Ini mungkin kesempatan bagus untuk hidupmu." Song Laoyu tidak menunggu Lin Yu menjawab, dan melanjutkan, "Itu saja. Aku akan membiarkan Kiner menjemputmu sebentar." Setelah berbicara, Song menutup telepon. Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah beberapa saat, sebuah Porsche 911 ungu berhenti di depan pintu Baozipu, dan kemudian turun sosok cantik, Suekin, yang melambai ke Lin Yu. "Bu, kalau begitu aku akan pergi dulu." Saat Lin Yu bangun dan hendak pergi, ibunya meraih tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiarong, menurutku anak Jiang Yan cukup baik, kamu tidak bisa melakukan apapun untuk mengasihani dia." Lin Yu hampir muntah darah, menepuk tangan ibunya, tersenyum dan berkata, "Bu, kamu ingin pergi kemana? Jangan khawatir. Suekin hari ini sangat cantik, mengenakan rok tali ikat hitam, seksi dan modis, dan kalung berlian di lehernya mempesona dan elegan. Kupikir kau tidak bisa pergi makan malam-malam ini. Lagi pula, orang-orang yang menghadiri makan malam itu semuanya adalah selebriti Qinghai." Suekin berkata sinis, jelas masih menyimpan kebencian untuk Lin Yu. "Kamu boleh pergi, kenapa aku tidak bisa pergi?" Lin Yu juga dengan sengaja berkata padanya, "Jangan lupa, aku akan menyelesaikan urusan perusahaanmu untukmu." Hah! Suekin menginjak pedal gas dengan marah, dan mobil pun meluncur keluar. Melihat Suekin mengemudi ke pusat perbelanjaan, Lin Yu sedikit bingung dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. "Tentu saja aku membelikanmu pakaian, untuk melihat betapa malangnya dirimu." Suekin memutar matanya. Sengtian Mingliuhui adalah pusat perbelanjaan paling mewah di kota Qinghai. Bahkan aksesori kecil berharga 10.000 yuan untuk pakaian di sini, dan pakaian bahkan lebih mahal. Secara alami, orang yang keluar masuk kaya dan mahal, dan orang biasa bahkan tidak berani melihatnya. Lin Yu adalah orang biasa. Dia belum pernah masuk sebelumnya. Ini pertama kalinya dia datang hari ini. Melihat harga pakaian dan aksesori di sekitarnya, dia diam-diam terpana. Ini bukan perebutan terbuka. Jangan melihat-lihat, ini seperti orang dusun. Suekin tidak bisa menahan tatapan kosong padanya. Setelah mencapai lantai 5, Suekin dengan santai meminta pemandu belanja untuk memilih setelan yang cocok untuk Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu bukanlah pacarnya, dia secara alami tidak peduli sama sekali, biarkan pemandu belanja melihat pertandingan itu. Dalam waktu setengah jam, Lin Yu mengenakan setelan rapi dan berdiri di depannya. Suekin mendongak dan terkejut. Jangan katakan, He Jiarong ini mengenakan setelan rapi, benar-benar seekor anjing. Meskipun He Jiarong tidak setampan Lin Yu sebelum kematiannya, penampilannya cantik, karena dia tinggal di rumah sepanjang waktu, kulitnya cerah, dan dia merasa lembut. Oke, yang ini saja.
Sue Qin terlalu malas untuk membuang waktu untuk ini, dan setelah membayar tagihan, dia berencana untuk membawa He Jiarong ke pesta. Kenapa kamu harus berpakaian seperti ini, sayang? Lin Yu mengikutinya ke tempat parkir sambil menghela nafas, merasa sangat tidak nyaman. Tu Baozi. Sue Qin sedikit terdiam. Kiner, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di depannya, dan kemudian seorang pria muda berlari dan menatap mata Sue Qin dengan penuh semangat. Pria itu terlihat cukup tampan, tingginya 1,8 meter dan mengenakan pakaian mewah. Sekilas, dia bukan anak orang biasa. Oh, aku akan membeli sesuatu. Sue Qin menjawab dengan acuh tak acuh, jelas tidak terlalu sering melihat pria tampan. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang ke Qinghai, dan kita bisa sering bertemu di masa depan. Pria tampan itu berkata dengan penuh semangat, ini. Dia hanya melihat Lin Yu di sebelah Sue Qin, dan matanya menatap Lin Yu dengan sedikit permusuhan. Oh, dia. Begitu Sue Qin berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, sedikit licik jahat melintas di matanya, dan kemudian nadanya berubah. Dia tiba-tiba meraih lengan Lin Yu dan tersenyum, oh, ini pacarku. He Jiarong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.